Alif ini sempat nanya kan, yang pada intinya abangnya ini cuman bilang, gua mau nyelamatin adik gua. Ya agak susah dan ribet sih ngejelasinnya. Yang pada intinya dia tuh udah disukain sama itu sosok, dan setengah jiwanya itu masih ada di gunung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin cerita yang kemarin nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Aduh. Dan jangan lupa ngopi. Dan di sini kebenaran tadi gerimis cuy. Mantap banget. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi kemarin itu si Alif udah nyuruh, bukan nyuruh sih, buat ngelihat 2 hari lagi gitu kan. Dan ketika dilihat ada beberapa hal yang memang berbeda gitu kan. Ininya hitam si Mbak itu kan. Dan kebetulannya pada di hari tersebut itu datanglah keluarganya, termasuk si abangnya juga nih gitu kan. Assalamualaikum. Alif ini tahu kan itu suara dari keluarganya. Aduh, kelar nih. Ya sudahlah, dibukain. Waalaikumsalam. Bentar. Dibukain. Lalu Lip. Iya nih. Terus mana itu bocah? Sakit bang. Agak gelagapan nih si Alif ini gitu kan ngejawabnya. Akhirnya dicek lah. Pas dicek tuh cuman bisa geleng-geleng kepala doang tuh abangnya. Dan sampai akhirnya langsung bawa si Alif. Sini Lip, bentar Lip. Jadi ke tengah rumah gitu kan, ngobrol. Jadi kenapa nih bocah? Lu ngomong yang jujur sama gua. Jadi gelagapan gitu lah cuy, ngerasa nggak enak juga. Tapi abangnya ini langsung kayak, udah lu cerita aja, nggak apa-apa, nggak bakal gue omelin kok. Karena gue tahu nih bocah kalau udah gejalanya kayak begini itu bukan karena sakit biasa. Dan disitu pun Alif tuh kayak nanya, lu tahu dari mana? Gue bukan tahu dari mana, dia itu adik gue, sedarah sama gue juga, produknya sama-sama punya. Emaknya sama, bapaknya juga sama. Ya namanya firasat, emak gue juga udah bilang, tengokin lu adek lu, dia bilang gitu kan. Jadi akhirnya diceritain lah tuh tentang perjalanan mereka naik ke salah satu gunung gitu kan, dijelasin. Abangnya tuh cuman manggut-manggut doang, dan disitu pun kayak cuman geleng-geleng kepala. Nih bocah ya emang ngeyel banget, udah mah ngajinya juga agak bener gini nih. Kalau yang namanya ngaji kagak ketekan gitu kan, ditempelin mulu sama demit. Jadi abangnya Simba ini itu tuh bener-bener yang namanya guru ngaji lah, udah dianggap ustadz juga gitu kan. Dan memang paham, ngerti, sering ngeruqyah orang, ngobatin orang. Tapi dan memang sayang banget sama adenya, biarpun orangnya tuh keras lah dilihatnya, kelihatan galak juga, tapi di sisi lain memang sayang banget lah. Ali pun tahu banget abangnya Simba ini kayak gimana gitu kan. Sampai akhirnya setelah dijelasin pun abangnya ini bilang, yaudah yuk bawa nih bocah ke rumah. Kayaknya dia harus dibawa ke rumah biar diawasin sama orang tua gitu kan, sama orang tua gua. Dan nanti biar urusannya tuh kayak gue bakal nyamperin ke sono lah, dia bilang gitu kan. Nyamperin maksudnya, udah yuk pokoknya bantuin gue gotong dia. Akhirnya digotong tuh kan ke mobil gitu kan. Pada saat itu abangnya tuh bawa mobil, digotong ke mobil. Dan si Alif juga pada saat itu disuruh ngikut gitu kan. Akhirnya ngikut lah, ngikut.
Singkat cerita, sampailah di rumah si bayi ini gitu kan. Nah ketika sampai pun emaknya tuh udah nangis-nangis aja, emaknya si bayi ini kan. Lu ngapain sih Tong? Tuh kayak ya namanya juga anak paling bungsu gitu kan. Udah nggak apa-apa mak, dia bilang gitu kan. Tapi ada rasa kekhawatiran. Di situ pun abangnya si bayi ini langsung kayak bikin suatu tindakan yang memang tindakan itu kayak orang ngeruqyah, dibacain doa dan sebagainya gitu kan. Dan di situ pun sampai akhirnya nih Mbak ini itu kan dalam kondisi pikirannya tuh kosong cuy, diajak ngobrol susah, apa-apa susah, tapi sadar. Pokoknya dianggap kayak orang blow on lah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi ketika dibacain doa atau diruqyah itu tuh kayak kelojotan dan selalu manggil Neng, 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 gitu-gitu aja cuy. Neng tungguin, Neng tungguin, Neng aku ikut, Neng aku ikut. Pokoknya intinya manggil Neng, Neng, Neng dan Neng terus gitu. Di situ pun abangnya udah paham dan ketika ngeliat pun udah ngerti banget pada saat itu gitu kan. Sampai akhirnya setelah diruqyah atau dibacain doa itu keluarlah. Dan abangnya ini langsung minta izin ke orang tuanya buat nyelesain masalah dari si adiknya ini. Dan orang tuanya pun manggut tanda setuju gitu kan. Dan gak lama si Alif ini langsung kayak dibawa keluar lagi lah. Dia minta detail rinci serinci-rincinya. Di situ pun Alif kayak aduh. Akhirnya ya udahlah mau nggak mau kan diceritain panjang lebar. Dan Alif itu ngerasa takut dan nggak mau juga kalau dibawa. Tapi abang ini kayak ngerti, udah tenang aja, lu nggak bakalan yang namanya gue bawa-bawa. Udah gue mau cukup minta informasi kayak gitu doang. Lagian juga tenang aja, gue juga pernah naik kok, walaupun gunungnya belum pernah. Tapi nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa, gue minjem peralatan dulu aja, dia bilang itu kan. Sampai akhirnya setuju tuh kan si Alif ini. Dan dia tuh mau mutusin buat naik ke gunung tersebut. Entah pada saat itu mau melakukan apa. Alif ini sempat nanya kan, yang pada intinya abangnya ini cuman bilang, gua mau nyelamatin adik gua. Ya, agak susah dan ribet sih ngejelasinnya. Yang pada intinya, dia tuh udah disukain sama itu sosok. Dan setengah jiwanya itu masih ada di gunung tersebut. Dan kalau nggak gua selesain, ini bisa-bisa adik gua bakalan gila. Oh gitu. Tapi Alif ini ngerasa bersalah dan dia juga menawarkan diri sampai akhirnya udah gue nggak apa-apa ikut, gue nggak apa, udah nggak usah, daripada nanti ribet, udah nggak apa-apa, insya Allah gue nggak apa-apa kok. Lagian juga kayaknya gue tahu harus kemana, yang penting lu udah tahu ngasih detailnya kayak gitu, nanti bakal gue cari. Ya udah. Nah singkat cerita sampai terus dikasihin barangnya tuh si Alif gitu kan, perlengkapan dari si Alif ini. Dan abang ini langsung pada saat itu juga langsung berangkat tuh ke kaki gunung Sangar cuy. Singkat cerita dalam perjalanan ini abang ini tuh kayak kesel banget gitu kan. Wah, bisa-bisanya nih ya demit sono berani macem-macemin adik gua, nggak tahu kali siapa gua. Di sepanjang perjalanan tuh udah kesel banget ngambil nyetir tuh ya. Cuman alhamdulillah masih kekontrol tuh. Singkat cerita sampailah di kaki gunung tersebut karena memang udah dapat informasi yang lumayan cukup detail sebelumnya gitu kan. Sampai akhirnya ya udah gitu kan, nggak ada permasalahan di masalah registrasi. Dan ketika sampai itu juga kondisi sekitaran jam 2 atau jam 3-an. Jam 2 jam 3 ini akhirnya mulai trekking, mulai jalan. Di situ pun karena udah dapat petunjuk gitu kan dan udah dikasih pengarahan juga sama si Alif, ya akhirnya jalan tuh. Nah yang anehnya sebetulnya ketika dikasih tahu, ketika mulai memasuki batas vegetasi hutan pinus itu nggak ada jalan percabangan. Tapi entah kenapa pada saat itu ada jalan percabangan. Kita sebut aja namanya abang lah ya, biar kagak puyeng gitu kan. Si abang ini cuy, itu tuh kayak lu mau ngibulin gua ya. Dia tahu. Pokoknya si abang ini bener-bener tahu mana jalan yang memang mau disesatin, mana yang enggak. Jadi ketika baca doa nih cuy, baca surat yang dia hafal dan langsung nginjek bumi gitu kan, itu jalan tiba-tiba langsung lenyap aja sebelahnya itu. Jadi berubah lagi jadi ada satu jalan. Oh jadi lu mau kayak gini lu ya, lu niat macem-macem lu sama gua ya. Dalam hatinya si abang ini jalan lah dia kan, jalan ngikutin hutan pinus tersebut. Dan ketika di hutan pinus tersebut ada seorang perempuan di saung yang pos 1 ini cuy.
Nah ketika si abang ini ngelihat ada perempuan, dia tuh belaga-belaga nggak tahu. Yang padahal abang ini tahu bahwa perempuan itu adalah bukan manusia. Istirahatlah dia di saung tersebut. Tanpa ngomong, tanpa sopan santun kayak, "Ini sih kak numpang ya." Nggak ada ngomong kayak gitu. Si abang ini cuman kayak berdiri aja di sebelahnya. Dan si sosok perempuan tersebut itu tuh bilang, "Mau kemana Kang? Udah istirahat aja dulu di sini, nggak usah dilanjutin naik." Kayak nggak boleh naik gitu. Dan itu masih cuek aja cuy, bener-bener masih dicuekin. Dan nggak dipedulin juga itu sosok ngomong. Dan karena memang tahu bahwa si perempuan ini adalah antek-anteknya gitu kan, dan udah ngerasa kesal juga nih, akhirnya si abang ini kayak langsung melototin dan ngusir sosok tersebut. "Pergi lu dari sini." Itu benar-benar dibentak cuy itu sosok yang memang pada saat itu perwujudannya kayak manusia. "Kok kasar sih? Akangnya kenapa deh?" Dan gak pikir panjang, si abang ini langsung baca surat ayat kursi. Dan ketika dibacain surat ayat kursi, itu sosok gadis yang awalnya cantik, perwujudan kayak manusia, itu berubah jadi sosok berbulu. Dan sosok itu natap tajam ke arah si abang. Dan kondisi pada saat itu yang awalnya itu masih cerah dalam kondisi sore hari, tiba-tiba kabut tipis muncul. Dan sosok itu tuh cuma natap. Si abang ini kayak kesel kan, "Ngapain lu lihat gua gitu kan? Gua bilang pergi, kagak usah lu ngasut gua. Nggak ada takut-takutnya lu. Muka lu udah jelek kayak gini juga, malah nyesatin orang. Udah tahu tujuan orang tuh kesini tuh naik gunung, ada yang cari nafkah, orang ke kebun nyari kayu bakar, malah lu sesat-sesatin." Itu tuh bener-bener diomelin tuh, bener-bener nggak ada harga dirinya itu gitu kan. Dan sosok demit tersebut yang berbulu ini cuy, tangannya tuh kayak mau ngerontok gini cuy. Tapi si abang ini ya elah beginian doang, langsung dikepisin, "Pergi lu." Itu langsung pergi dan lenyap. Dan disitu pun si abang udah tahu, oh ternyata udah mulai nih antek-anteknya turun ya. Akhirnya dia pun meneruskan perjalanan lagi. Dalam perjalanan setelah dari saung itu, zikir dan sholawatnya bener-bener gak putus sama sekali. Si abang ini tuh bener-bener sholawatan terus, zikir terus. Dan makin lama kabut tersebut bukannya hilang, justru malah makin tebal. Tapi tebalnya ini gak lama cuy, gak lama, atau bisa dikatakan ya selewatan doang, tebal, terus tipis lagi dan hilang. Dan ketika kabut ini tebal dan tiba-tiba kembali ke tipis, ada beberapa hal yang berbeda, yang dimana awalnya itu kan harusnya masih sore lah, mungkin sekitaran jam 4, jam 5 gitu lah, dan itu belum kondisi maghrib. Tapi langit itu seolah kayak udah malam, udah gelap aja. Kondisi nggak malam, nggak sore, tapi bener-bener ya remang-remang gitu kan. Abang ini udah tahu kan kondisinya, bahwa ini tuh bukan wilayah atau daerah kekuasaan manusia, atau bisa dibilang ini tuh daerahnya jin gitu. Tapi nggak gentar sama sekali, si abang ini terus jalan aja. Sesekali abang ini langsung nengok kiri dan kanan. Dan sampai akhirnya karena dia nggak nemuin jejak, dia tuh jalan terus dan kelihatan sebuah tempat yang lumayan sedikit nyaman. Istirahat di situ dan langsung sholat asar. Walaupun di situ jamnya dia pun udah nunjukin jam yang error gitu kan. Sampai ini sholat asar, dan setelah sholat asar, abang ini langsung kayak berdoa minta petunjuk, dan seolah dapat petunjuk gitu kan. Akhirnya langsung buru-buru nyelesain doanya dan bergegas lagi buat jalan. Dan harusnya naik gunung itu kan ke atas. Tapi si abang ini dapat jalur yang dimana ngikutin jalur tersebut itu kayak turun terus ke bawah. Walaupun kondisi hutan di situ rimbun, tapi suasananya itu bener-bener kayak sore hari, yang remang-remang kayak gitu cuy. Nggak sore, nggak malam, jadi kayak remang-remang aja gitu kan. Di situ pun abang ini langsung kayak nengok kiri kanan, dan si abang ini
tahu bahwa dia tuh sedang diperhatiin sama beberapa makhluk, tapi nggak terlalu menghiraukan karena targetnya adalah dia nyelamatin adiknya. Lihat kiri kanan terus jalan aja, sambil walaupun si abang ini nggak punya rasa takut dan merasa bahwa dirinya bisa ngadepin itu demit-demit, tapi yang namanya apes kan nggak ada yang tahu, dan dia pun nggak boleh yang namanya nurunin kewaspadaan. Namanya setan selalu banyak tipu muslihat gitu kan. Terus jalan dan lagi asik meneruskan perjalanan, di tengah-tengah itu ada seekor monyet yang tingginya atau perawakannya itu seperti manusia. Beda dengan yang sebelumnya sosok berbulu, tapi ini benar-benar mukanya kayak monyet gitu kan. Badannya itu semua kayak monyet, tapi tingginya kayak manusia. Kayak apa ya, kayak gorila lah gitu kan. Ngadang jalan si abang ini. Abang cuman diem doang dan langsung nanya, ngapain ngalangin jalan gua? Pergi. Tujuan gua mau ke depan, mau ngambil adik gua. Tapi sosok monyet itu cuma natap tajam doang dan gak lama. Entah itu suara dari monyet tersebut atau dari siapa. Ada yang bilang, pergi dari sini. Adikmu sudah jadi milikku. Jangan ikut campur. wah dari situ makin jadi dong si abang ini kayak kesel. Lari sekencang-kencangnya dan nyerampang itu apa ya, nendang bagian kaki dari si monyet tersebut. Dan si monyet itu langsung teriak, benar-benar teriak sekencang-kencangnya. Dan monyet itu kayak mau bangun lagi, tapi benar-benar dicangkram lehernya. Bruk, dibacain ayat kursi lagi tuh. Dan sosok monyet ini itu berubah jadi kepulan asap lagi. Hilang lagi. Ketika monyet itu hilang, si abang ini cuman ngomong, atau entah ngomong ke siapa, dan itu tuh kayak mungkin ini akan didengar. Nggak peduli seberapa banyak demit yang lu turunin, dan gua bisa pastiin gua bakal samperin ke tempat lu atau ke sarang lu, dan gua bakal ngambil adik gua di tempat lu. Kalau lu nggak mau ngebalikin sekarang, gua bakal paksa dan bakalan gua acak-acak tempat lu. Udah salah lu berurusan. Sampai akhirnya jalan terus, banyak rintangan, banyak godaan, tapi demit-demit di situ atau kroco-kroconya ini benar-benar nggak bisa ngelawan si abang. Sampai akhirnya dia ketemu sebuah gubuk atau rumah kecil. Abang ini ngerasa aneh, kok rumah ini memang dihuni, tapi kayak ini tuh agak beda nih demit yang ada di rumah ini gitu kan. Tapi si abang ini kayak nggak mau memperdulikan dan nggak mau menghiraukan. Tadinya dia tuh pengen ngelewatin rumah tersebut, tapi langkah kakinya itu entah kenapa kayak disuruh kayak jalan sendiri aja gitu cuy. Jalan sendiri ke dalam rumah. Hatinya tahu, pikirannya tahu kenapa gua harus belok ke sini, tapi nggak bisa ngelawan gitu kan. Dan masuk begitu aja dan duduk di tengah rumah tersebut tanpa bisa berontak sama sekali. Dan gak lama itu ada seorang nenek-nenek yang ngebawain makanan dan minuman dan naruh di depan si abang ini. Si abang ini tahu bahwa makanan dan minuman ini gak boleh diminum. Dan sosok yang di depan pun itu bukan manusia. Tapi satu hal yang abang tahu, bahwa tingkatan dari si demit ini itu beda dari yang sebelumnya dia temuin. Dia tuh mau ngomong aja atau mau ngoceh-ngoceh itu nggak bisa, cuman bisa diomongin dalam hati. Dan si nenek ini dengan giginya yang hitam itu cuman nyeringai. Jangan sombong, kamu itu belum ada apa-apanya. Tapi si abang cuma natap tajam. Walaupun dia nggak bisa ngomong dan badannya seolah kayak ada yang ngegerakin, dalam hatinya coba ngelawan dengan membaca yang namanya surat-surat yang dia hafal tuh cuy. Terus aja. Dan tangannya pun seolah kayak megang sendiri tuh cuy, megang sendiri gelas minuman gitu kan. Dan itu bener-bener kayak lama banget, kayak seolah lagi dilawan gitu kan. Dan ketika udah sampai di mulut nih cuy,
itu gelas kayak semakin lama cengkraman itu makin kencang, dan gelas yang terbuat dari kayu itu kayak langsung pecah gitu kan, dan itu airnya semua tumpah. Si nenek itu masih yang namanya ngeliatin dan nyeringai, dan terus dia ngambil makanan lagi kan, dan terus dilawan. Dan alhamdulillah yang badannya si abang ini seolah ada yang ngendali, dia bisa ngelawan tuh cuy. Dan seketika langsung lemparin makanan itu ke arah nenek tersebut. Dan ketika dilemparin kena badan si nenek tersebut, makanan yang kelihatan dan minuman tersebut itu berubah jadi belatung, dan air pun entah air apa, karena berubah warna jadi hitam pekat dan berbau kayak bau-bau bangkai kayak gitu kan. Si nenek itu yang tadi awalnya senyum bahwa dia udah bisa ngendaliin si abang ini, justru sekarang balik kesel dan marah. Dan si nenek tersebut langsung kayak mukul atau ngehantam tuh tangan. Ya namanya nenek kan kalian tahu sendiri, tapi entah kenapa pukulannya itu seolah kayak kenceng. Bahkan si abang ini sampai kelempar keluar dari rumah tersebut, kayak terbang gitu kan. Si abang tapi kayak biasa aja gitu, duduk dan bangun lagi. Oh, mentang-mentang lu nenek-nenek perwujudannya dikira gua agak berani kali ya, gua hadapin, dia bilang gitu. Langsung tuh si abang ini langsung ngeluarin tasbihnya dan baca surat yang dia hafal sambil jalan dengan tenang. Dan sekarang cuy, justru nenek tersebut yang gak bisa ngapa-ngapain. Dan yang paling parahnya, si abang ini gak pikir panjang. Dia tuh bukan nonjok perut, nonjok apa, tapi nonjok jidatnya. Di tasbihnya tuh di iketin ke tangan gini, dan langsung pada nonjok pelan, tak digituin aja. Dan itu nenek langsung yang namanya seolah kayak kepanasan, kesakitan akibat udah ditempelin atau ditonjok pelan sama si abang ini. Dan perlahan muka nenek yang awalnya sudah keriput, makin ditempelin itu dan makin kesakitan itu makin jelek dan makin hancur. Bahkan kulitnya itu sampai ngelupas, dan kelihatan tulang-tulangnya. Si abang ini langsung kayak amit-amit, a'udzubillahi min dalik gitu kan, dan langsung kayak ngebuang muka. Tapi sosok nenek itu langsung kayak megang pundaknya. Ngapain lagi sih lo? Masih aja cuman dikepisin gitu doang, dan langsung pergi ninggalin gubuk tersebut. Dan ketika udah pergi ninggalin gubuk tersebut, akhirnya dia masuk ke salah satu hutan lagi. Dan ketika masuk ke hutan ini, itu udah jauh berbeda dari sebelumnya. Yang awalnya suasana itu masih remang-remang, tapi kali ini itu tuh bener-bener pure gelap sama sekali. Akhirnya si abang ini langsung mengambil headlamp dan nyalain headlamp gitu kan. Dan ketika udah nyalain headlamp pun jarak penerangan dari headlamp ini pun gak terlalu jauh. Dan gelapnya tuh bener-bener pekat banget. Bahkan jalan tuh kayak, kok gak ada jalan ya? Kok semak-semak semua gitu kan. Wah, nggak bener nih, nggak beres nih. Akhirnya si abang ini kayak langsung ngibasin semak-semak, dan dia tuh duduk. Dia tahu bahwa kalau diterusin itu nggak bakalan bener. Duduk aja, duduk sila sambil zikir, terus zikir. Di seputaran area dia itu tuh angin kencang. Terus udah angin kencang yang namanya ada petir, padahal pada saat itu nggak musim hujan gitu kan. Dan ada suara yang namanya suara pohon tumbang, ada suara longsoran, seolah dibikin takut gitu kan. Tapi si abang ini tahu, ya elah cuman kayak begitu doang nggak bakalan bikin gua gentar. Tapi ternyata cuy, kirain cuman sebatas suara, justru ada yang namanya serangan fisik. Seolah kayak badannya si abang ini ada yang lemparin, gitu kan, kayak dilemparin pakai batu entah tanah gitu, dan kerasa sakit juga. Abang itu masih belum yang namanya menghiraukan lemparan tersebut, karena tahu itu adalah namanya kerjaan dari si demit-demit itu. Dia pun terus fokus sama yang namanya zikir. Dia terus tidak terlalu memperdulikan, tapi dalam hatinya si abang, bisa-bisanya adek gua nyasar ke gunung ini, bisa-bisanya juga berurusan sama demit-demit sini. Udah mah gitu berurusannya sama demit-demit,
yang levelnya tinggi lagi. Dalam hatinya si abang tuh gerendengan tuh sama si adeknya. Bener-bener nih, adek gue besok-besok nggak boleh yang namanya pergi-pergian sendiri, atau bener-bener harus gue bekelin, dan ngajinya juga harus bener-bener gue gembleng lagi. Udah dah, terus lanjutin zikir dan sampai akhirnya buka mata. Dan ketika buka mata, yang awalnya hitam pekat tuh ketika ada headlamp, kali itu bener-bener jalannya udah ada lagi dan nggak terlalu gelap. Jadi pada umumnya ketika kita pakai senter terus nyenterin ke depan atau ke samping gitu ya biasa gitu, kayak pas malam hari di hutan gitu kan, udah normal lagi, lanjut lagi lah jalan. Dan ketika lanjut lagi jalan, itu mulai kedengeran remang-remang yang namanya suara teriakan dari adenya, yang nggak lain itu tuh kayak lagi ketawa, bukan yang lagi minta tolong ya, tapi kayak bercanda gitu kan. Dan di situ pun abangnya cuma bisa nepuk jidat. Nih bocah emang PA apa emang dablek sih? Udah jelas dia tuh bukan yang namanya di dunia manusia. Bisa-bisanya bercanda. Secakep apa sih itu Demit? Sampai bisa-bisanya disuka senang banget sama tuh Demit. Akhirnya terus tuh jalan ngikutin sumber suara tersebut. Dan ketika ngikutin sumber suara tersebut, akhirnya dia nemuin sebuah perkampungan. Nah ketika ketemu sama sebuah perkampungan itu, si abang ini kan langsung diliatin tuh sama warga-warga di situ, warga-warga Demit gitu kan. Tapi ya si abang ini masa bodoh, gua nggak peduli tuh sama Demit-Demit di situ. Jalan terus aja, celangak celinguk nyari adenya, celangak celinguk. Ternyata di situ ada sebuah taman, yang dimana taman itu agak sedikit gimana ya, penerangannya tuh agak berbeda cuy. Walaupun pakai obor, tapi emang terang gitu kan, lagi kayak bercanda-bercanda kayak di film India. Abangnya ini langsung kayak astagfirullahaladzim, langsung nyamperin. Tapi di situ ternyata warga kampung tersebut itu kayak ngehalangin jalannya, yang dimana nggak boleh buat nyamperin adanya ini. Abangnya cuman diem dan merhatiin semua warga di situ. Semakin lama diperhatiin, perwujudan mereka udah berubah jadi aslinya, yang dimana perwujudan mereka ya setan gitu kan. Dan dimana mukanya juga ada yang hancur, tetek bengek, genderwo, kalong wewe, pokoknya semua ngumpul di situ gitu kan. Diperhatiin aja. Lu mau kasih jalan gua atau enggak? Kalau lu nggak mau kasih jalan, gua bakalan paksa. Dan selesai ngomong seperti itu, sosok Demit di situ atau penghuni desa tersebut itu kayak seneng, kayak seolah ketawa, ngetawain. Lu siapa ya, anjir, sendirian doang gitu kan lawan rame-rame. Wah itu bener-bener kayak rusuh banget, udah kayak mau ngeroyokin satu orang. Tapi abang ini gak gentar sama sekali, karena diketawain jalan aja. Dan bener aja, para Demit di situ megangin tangan, megangin kaki, bahkan ada sosok yang berani gigit tangan si abang. Si abang ini kayak ngepesin, apaan nih anjir? Itu kan main gigit-gigit air, habis pergi lu. Dan itu selalu dikerumutin, udah diusir, ngerubutin lagi. Pokoknya terus datang terus, sampai akhirnya si abang ini kesel, bener-bener kayak pergi lu dari sini. Bener-bener diamuk di situ, dia nemu semua balokan dan bener-bener digampleng-gamplengin tuh cuy. Wah pokoknya itu udah barbar banget dah. Dan bahkan itu Demit-Demit di situ langsung ngacir dan kabur kalang kabut, sampai akhirnya dia bisa mau masuk ke dalam taman tersebut. Dan ketika mau masuk ke dalam taman tersebut, adanya ini kan memang lagi sama satu perempuan gitu kan. Dan perempuan itu tuh langsung nengok dan langsung jalan ke arah si abang ini. Tapi cuy, si abang ini kan tahu, dia juga udah dapat pelajaran dari perjalanan sebelumnya. Jadi nggak mau yang namanya sembarangan dia ngeluarin tasbihnya lagi nih. Dan sebelum melangkah masuk ke dalam taman tersebut, dia baca surat ayat kursi dan bener-bener baca atau ngamalin ilmu yang dia hafal buat yang namanya ngusir tuh setan, sambil natap tajam ke arah si perempuan tersebut. Dan seolah adanya di situ tuh kayak cuek, nggak ngeliat abangnya ini. Dan setelah selesai baca doa yang dia hafal, abang ini langsung teriak, Woi,
Bang, sini lu. Dan adanya ini kayak langsung ingat dan kayak langsung sadar. Langsung nengok abang dan langsung pergi atau lari mau nyamperin abangnya nih. Dan itu langsung kayak dipegang atau dicengkram sama perempuan tersebut. Mau kemana kamu? Kamu sudah harus menetap di sini dan tidak boleh pergi dari sini. Kamu adalah calon suamiku. Dan si Mbak ini kan langsung nengok, langsung ketakutan karena perwujudan dari perempuan ini bener-bener udah buruk rupa, yang dimana sebelah bagus sebelah jelek gitu kan, hancur. Itu tuh udah kayak mau lepasin tuh udah nggak bisa. Dan di situ pun langsung ada teriakan dari abangnya, lu lepasin adek gua. Tapi sosok itu bukannya ngelepasin, justru mau pergi dan narik si adeknya ini, kayak digusur gitu kan. Tapi entah kenapa pada saat itu si abang ini bisa lari kenceng dan ngejar sosok tersebut, yang sampai akhirnya mereka tuh saling tarik lagi nih, saling tarik-tarikan lagi. Dan si bayi ini juga udah ngerasa kayak kesakitan, tangannya ditarik kiri, ditarik kanan, ditarik kiri, udah kayak mau lepas aja, sakit-sakit. Dan dilepasin lah sama si abang ini. Dan ketika dilepasin, karena dia pada saat itu juga di sisi lain ada tasbih dan ada balokan, langsung dilemparin balokan, des. Dan itu sosok demit udah kayak dilempar, kayak bener manusia gitu kan, kejonglok gitu cuy. Dan langsung kesel dan langsung nggak pikir panjang tuh demit, langsung ngegabruk atau nerjang si abang ini. Tapi karena memang abang ini udah persiapan sebelumnya dan nggak mau yang namanya diremehin sama namanya setan gitu kan, dan memang bahwa manusia itu adalah makhluk paling sempurna, jadi nggak gentar sama sekali. Dan ketika ngedeketin set cepet itu langsung tangannya begini, tak, mau ngapain lu, pergi dari sini, langsung dilempar dan dibandingin. Sosok itu entah pergi kemana dan buru-buru megang adenya, tak, lari lu seburu-buru cepet-cepetnya. Bener-bener itu diajak lari, karena memang adenya ini kan bisa dibilang jiwanya gitu kan, bukan raga aslinya. Jadi kayak bener diajak lari sekencang apapun ya nggak apa-apa gitu, bener-bener diajak lari. Dan adanya juga sempat nengok ke belakang, bahwa di belakang itu banyak para demit yang ngejar-ngejar mereka. Dan si abang juga udah lu jangan nengok, lari pokoknya sekencang-kencangnya, benar-benar lari sekencang-kencangnya. Sampai akhirnya dia itu kayak ngelihat sebuah gerbang atau ada pohon yang benar-benar kayak sebuah gerbang gitulah, dan itu tuh dilemparin, buru cabut, dilemparin gitu. Dan ketika dilemparin entah pergi kemana, si adenya ini langsung ngilang. Dan si abang juga langsung lewatin pohon tersebut. Dan setelah ngelewatin pohon tersebut, tak, sosok demit yang banyak ngikutin itu tuh langsung bener-bener kayak hilang gitu aja. Tapi walaupun si abang ini udah punya keyakinan bahwa adanya itu udah selamat, dia tuh nggak mau yang namanya gitu aja. Dia bakalan bikin perhitungan. Di depan pintu gerbang tersebut, abang ini duduk sila. Dia tuh bener-bener ngaji, dan ngajinya itu lama banget, soalnya kayak bikin perhitungan tuh sama demit-demit yang ada di gerbang ini, bener-bener. Dan ketika ngaji terus-terusan, demit tersebut memang sebenarnya bisa keluar, tapi karena di ngajiin kali ya, itu tuh bener-bener kayak teriak kesakitan, ampun, ampun, bener-bener kayak dibikin balas dendam lah, dibikin perhitungan sama itu si abang. Dan setelah selesai ngaji itu, entah berapa lama si abang itu ngaji, langsung bangun dan sambil nengok. Makanya jangan macem-macem sama adik gua. Dan kalau memang lu mau nyesatin atau mau ngambil manusia, lu pikir-pikir dulu dah. Lu cari tahu dulu seluk-beluknya. Manusia aja kalau pengen mau ngapa-ngapain, kalau orang bener tuh cari tahu dulu berurusan sama siapa. Jangan main comot-comot aja, kan kelar hidup lu pada. Sekali lagi lu ngapa-ngapain adik gua dan sampai berani nyamperin ke rumah, bukan cuman ini aja, gua bakalan obrak-abrik tempat lu. Sambil jalan pergi ninggalin tempat tersebut. Dan singkatnya, si abang ini kan nggak yang namanya sebenarnya nggak mau naik gunung, tapi karena udah terlanjur pada saat itu dan waktu pun itu masih menunjukkan di jam yang sama. Jadi sekitaran masih jam 5 atau jam 6-an.
karena memang udah keluar dari zona atau dari hutan yang memang bukan ranahnya manusia gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kok sekalian refreshing dan liburan. Akhirnya diterusin lagi sampai puncak dan ngecamp. Dan ketika ngecamp juga si abang ini sempat kesel kan, mana nih temen-temen sini, nggak ada apa yang di sini ya. Parah banget dah. Nggak seru Tapi alhamdulillahnya gitu kan, ya memang nggak ada yang ngegangguin. Dan sampai akhirnya si abang juga menikmati pada saat itu, karena ya sekalian nostalgiaan lah. Jadi karena udah banyak kesibukan dan lain-lain, sampai akhirnya dia bisa ngecamp juga di situ kan, dan bisa nikmatin masa-masa remajanya dulu. Dan campnya di situ juga nggak terlalu ada yang gangguin malah gitu kan. Dan akhirnya menikmati pemandangan alam yang begitu bagusnya. Singkat cerita, keesokan harinya si abang ini langsung turun dan buru-buru langsung pulang ke rumah juga dan ngecek bahwa adanya itu udah seger bugar. Bahkan pada saat itu pun ada si Alip juga, dan si Alip juga kayak cuman geleng-geleng kepala doang dan cuman nanya, kok bisa? Makanya ngaji yang benar, tadi juga lu paham. Cuman digituin sama si abang dong. Udahlah, gue mau beres-beres nih, thank you ya barangnya. Udah, gue mau ngajar ngaji lagi, sekarang ada jadwal ngaji juga, ngajar ngaji gitu kan. Dah. Dan awas lu ya, sekali lagi adek gue dibawa ke hutan, gue getok kepala lu. Iya enggak. Si Alif itu kayak ngerasa bersalah dan kayak kesel juga kan, sampai akhirnya diomelin sama abangnya Siba juga. Dan sampai akhirnya alhamdulillah Siba juga udah sehat normal. Dan dari keluarganya pun gak banyak pertanyaan, karena udah tahu nih kalau orang udah bertindak berarti ada sesuatu hal yang di luar nalar atau udah berbau-bau demit gitu kan. Dan gak ada yang namanya nanya gimana. Dan ya udahlah, yang udah mah udah aja, yang penting semuanya sehat selamat dan gak ada terjadi apapun sama keluarga mereka. Dan dari sini pun cerita ini berakhir. Pelajaran yang bisa diambil dari sini itu, kalau di hutan atau dimanapun ya terutama di hutan lah, kalau ngeliat yang bening-bening atau sesuatu hal yang entah terlepas dari itu penampilannya mirip kayak manusia, jangan pernah tergiur. Apalagi cowok nih, wah cewek bening, iya siapa tahu itu demit gitu kan. Jadi gak usah caper lah sama cewek-cewek di gunung gitu kan. Karena walaupun itu bukan demit gitu kan, kadang-kadang bikin sakit hati cuy. Pas di gunung kita bawain tasnya, pas udah turun tiba-tiba asing. Nah kayak begitu. Terus kalau kalian nemu suatu barang di gunung, entah itu berupa apapun lah gitu kan, kita jangan ambil, udah biarin aja. Karena jangan pernah mengambil apapun selain gambar di gunung itu cuy. Apalagi sampai berani metik-metik kayak Lewis gitu kan. Ya janganlah, karena itu salah satu tanaman yang sudah dilindungi gitu kan. Ya pokoknya pada intinya dari cerita yang selalu gue bawain, segala sesuatu yang positifnya itu silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Dan gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.